Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok B8 akan mempresentasikan kardiosentris, yaitu sistem pendukung keputusan klinis atau CDSS yang terintegrasi untuk unit kardiologi untuk meningkatkan akurasi diagnosis dini dan efisiensi operasional rumah sakit. Penyakit jantung adalah pembunuh nomor satu, namun di banyak rumah sakit, deteksi ini masih lambat karena data tersebar dan analisis masih manual. Akibatnya, penanganan terlambat dan biaya pun membengkak. Selanjutnya untuk solution overview, berdasarkan permasalahan deteksi penyakit jantung yang masih lambat dan terfragmentasi, kardiosentris dirancang sebagai clinical decision support system yang mengintegrasikan data, kecerdasan buatan, dan keamanan dalam satu alur. Seperti yang ditampilkan pada diagram, sistem ini dibangun dengan arsitektur 3 lapis. Pada client layer, dokter dan admin mengakses sistem melalui web client, sementara integrasi dengan sistem rumah sakit dilakukan melalui public API yang kompatibel dengan SIMRS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Selanjutnya, seluruh permintaan data kemudian diproses di server layer yang dilengkapi authentication middleware berbasis JSON Web Token dan role-based access control, sehingga hanya tenaga medis yang berwenang yang dapat mengakses dan memproses data pasien. Data yang telah tervalidasi selanjutnya dikirim ke AI service untuk dilakukan prediksi risiko penyakit jantung secara real-time. Lalu hasil analisis disimpan di database terpusat dan dikembalikan ke dokter sebagai rekomendasi pendukung pengambilan keputusan. Dengan pendekatan ini, kardiosentris mampu mempercepat proses diagnosis, meningkatkan akurasi keputusan medis, serta tetap menjaga keamanan dan privasi data pasien. Kemudian, apa nilai bisnisnya? Yaitu keputusan yang lebih cepat. Saat sistem mendeteksi resiko tinggi, maka dokter bisa langsung memprioritaskan pasien tersebut untuk masuk ICU. Di sisi manajemen, admin bisa memantau tren kesehatan populasi pasien secara real-time. Selanjutnya, untuk governance dan ethics, kami menempatkan etika dan privasi sebagai prioritas. Sistem dilengkapi dengan RBAC atau Role-Based Access Control. Hanya dokter berwenang yang bisa melihat data medis. Untuk kedepannya, kami siap berintegrasi dengan Satu Sehat untuk skala nasional. Sekarang saya akan mendemonstrasikan bagaimana sistem kardiosentris menerima data pasien dan langsung memberikan prediksi risiko penyakit jantung melalui public API. Untuk demonya, kami menggunakan Postman. Jadi, endpoint public ini bisa diakses di /API/public/predict dengan metodenya itu adalah post. Lalu, untuk data yang dikirimnya itu berupa parameter medis standar pasien jantung seperti umur, tekanan darah, kolesterol, dan hasil pemeriksaan klinis lainnya. Saat datanya itu dikirim, nah sistemnya itu langsung memproses di AI layer dan mengembalikan hasil prediksi secara real time. Dengan API ini, rumah sakit itu nggak perlu buat input manual satu-satu karena sistemnya itu bisa langsung terintegrasi dan membantu dokter mengambil keputusan yang lebih cepat. Bagus Anugrah, di sini saya akan mendemokan kardiosentris. Jadi ini adalah halaman awalnya. Di sini ada fitur, kemudian ada API public. API public ini untuk digunakan oleh sistem informasi manajemen rumah sakit eksternal. Di sini ada endpoint-nya dan di sini ada example dari request body-nya. Di sini ada dua role, ada role admin dan role dokter. Di sini saya akan coba login dulu sebagai admin. Nah, seperti ini dashboard admin. Di sini ada manajemen dokter, bisa tambah dokter baru. Di sini ada monitoring pasien dan ini ada dokter penanggung jawab dari masing-masing pasien. Tapi di sini admin hanya read only. Nah, di sini bisa melihat kredensial si passwordnya. Nah, seperti itu. Di sini saya akan coba tambah dokter baru. Ini berhasil menambahkan dokter baru ya. Di sini kita coba login ke dokter baru tadi.
masukkan nomor NIC-nya. Nah, di sini seperti ini dashboard dari dokter. Kita coba tambah pasien baru. Nah, sudah terisi seperti ini, identitas pasien, nomor pasien, nama, kemudian di sini parameter klinisnya, kita analisis dan simpan. Nah, di sini sudah selesai. Di sini ada hasil prediksinya, risiko tinggi, probabilitas gini. Ini bisa diedit seandainya pasien melakukan pengecekan ulang dan parameternya berubah. Misalkan tekanan darahnya jadi 130. Kita coba. Ini jadi seperti ini. Nah, ini probabilitasnya menurun. Kita coba login lagi ke admin. Kita cek di monitoring pasien. Nah, ini pasien yang tadi sudah masuk ya dengan dokter penanggung jawab ini. Nah, ini. Jadi seperti itu demonstrasi kardiosentris dari saya. Terima kasih.